Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, jika kita bicara tentang simbol kezaliman paling mutlak dalam sejarah manusia, maka satu nama akan langsung muncul di benak kita, yaitu Fir'aun. Namun, siapakah sebenarnya sosok yang berani menyatakan "Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi" ini? Bagaimana mungkin seorang bayi yang hanyut di sungai Nil justru tumbuh besar di dalam istana musuh bebuyutannya sendiri? Hari ini kita akan menceritakan Raja Zalim dengan kisah yang paling kolosal. Sebuah pertarungan antara kebenaran yang lembut melawan kekuatan militer yang brutal. Kita akan menyaksikan tongkat yang berubah menjadi ular, laut yang terbelah, hingga jasad yang Allah awetkan sebagai peringatan abadi bagi seluruh manusia. Siapkan hati dan fokus kalian, karena ini bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan pelajaran tentang bagaimana Allah menenggelamkan kesombongan di puncak kejayaannya. Fir'aun atau Ramses II menurut sebagian ahli sejarah memerintah Mesir dengan tangan besi. Ia membagi penduduknya menjadi kasta-kasta, di mana Bani Israel dijadikan budak yang dihinakan. Suatu malam, Fir'aun bermimpi melihat api yang datang dari arah Baitul Maqdis, membakar seluruh rumah orang Mesir, namun menyisakan rumah Bani Israel. Para peramal berkata, akan lahir seorang laki-laki dari Bani Israel yang akan menjatuhkan tahtamu. Sejak hari itu, Fir'aun menjadi monster. Ia memerintahkan setiap bayi laki-laki Bani Israel yang lahir untuk disembelih. Di tengah teror inilah Musa alaihissalam lahir. Atas ilham dari Allah, Ibunda Musa menghanyutkan bayi mungil itu ke sungai Nil di dalam sebuah peti. Siapa yang menyangka peti itu justru menepi di pemandian istana Fir'aun. Asiyah, istri Fir'aun yang solehah, menemukan bayi itu dan jatuh cinta padanya. Dengan kuasa Allah, Fir'aun yang seharusnya membunuh bayi itu justru luluh oleh rayuan istrinya dan mengizinkan Musa tumbuh di dalam istananya. Musuh Fir'aun sedang dibesarkan dengan fasilitas Fir'aun sendiri. Itulah cara Allah bekerja. Musa tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan berwibawa. Namun sebuah insiden di mana Musa tidak sengaja membunuh seorang pria Mesir saat membela kaumnya, membuatnya menjadi buronan. Musa melarikan diri jauh ke negeri Madian. Di sana beliau menikah dan tinggal selama 10 tahun. Saat dalam perjalanan kembali ke Mesir bersama keluarganya, di sebuah bukit yang suci bernama Lembah Tua, Allah memanggilnya. Di sanalah Musa diberikan mukjizat pertama. Tongkatnya berubah menjadi ular besar dan tangannya bercahaya putih menyilaukan. Allah memerintahkannya, "Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas." Musa yang merasa lidahnya keluh meminta ditemani saudaranya Harun yang lebih fasih berbicara. Maka berangkatlah dua nabi ini menghadapi raja paling kejam di dunia tanpa membawa senjata, hanya membawa kebenaran. Pertemuan Musa dan Fir'aun adalah momen diplomasi paling menegangkan.
Fir'aun yang sombong mengejek Musa sebagai orang yang tidak tahu diri karena pernah dibesarkan di istananya. Musa dengan tenang mengajak Fir'aun menyembah Allah. Fir'aun menantang Musa dalam sebuah duel terbuka pada hari raya di hadapan seluruh rakyat Mesir. Fir'aun mengumpulkan ribuan penyihir terbaik dari seluruh pelosok negeri. Para penyihir melemparkan tali-tali mereka yang seolah-olah menjadi ular kecil. Rakyat berdecak kagum, namun saat Musa melemparkan tongkatnya, tongkat itu berubah menjadi naga besar yang memakan habis seluruh ular palsu para penyihir. Melihat mukjizat nyata ini, hati para penyihir bergetar. Mereka sadar ini bukan sihir, melainkan kuasa Tuhan. Detik itu juga, ribuan penyihir itu bersujud dan beriman kepada Allah. Fir'aun murka dan menyiksa mereka dengan memotong tangan serta kaki secara bersilang. Namun iman para penyihir tetap kokoh. Inilah awal keruntuhan mental Fir'aun. Karena Fir'aun tetap membangkang, Allah mengirimkan 9 tanda kekuasaannya untuk memperingatkan Mesir. Badai yang dahsyat, serangan belalang, kutu, katak yang memenuhi tempat tidur mereka, hingga air sungai Nil yang berubah menjadi darah. Setiap kali azab datang, Fir'aun memohon kepada Musa agar dicabut dan berjanji akan melepaskan Bani Israel. Namun begitu azab hilang, ia kembali ingkar. Hingga tiba suatu malam, Allah memerintahkan Musa untuk membawa seluruh Bani Israel keluar dari Mesir secara diam-diam. Saat fajar menyingsing, Fir'aun menyadari pelarian itu. Ia mengumpulkan seluruh kekuatan militernya, mengejar Musa dengan amarah yang meluap. Bani Israel terjepit. Di depan mereka adalah Laut Merah yang luas. Di belakang mereka adalah pasukan Fir'aun yang haus darah. Mereka berteriak ketakutan, "Kita benar-benar akan tersusul." Musa menjawab dengan penuh keyakinan, "Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk." Allah berfirman, "Pukullah laut itu dengan tongkatmu." Laut Merah terbelah menjadi 12 lorong, dengan air yang berdiri tegak seperti gunung yang kokoh di kanan dan kiri. Musa dan kaumnya menyeberang dengan aman. Fir'aun yang buta hati melihat jalan itu dan tetap nekat mengejar masuk ke tengah laut. Begitu Musa sampai di seberang dan orang terakhir dari pasukan Fir'aun berada di tengah laut, Allah memerintahkan air untuk kembali menyatu. Ombak raksasa menggulung Fir'aun dan pasukannya. Di saat maut menjemput, di saat air masuk ke tenggorokannya, Fir'aun berteriak, "Aku beriman bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang diimani Bani Israel." Namun, taubat itu sudah terlambat. Malaikat Jibril dalam sebuah riwayat dikatakan menyumbat mulut Fir'aun dengan pasir agar ia tidak mendapatkan rahmat Allah. Fir'aun tewas tenggelam bersama kesombongannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 92, "Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu." Ribuan tahun kemudian, jasad Fir'aun ditemukan dalam keadaan utuh. Para ilmuwan terheran-heran bagaimana jasad yang tenggelam di laut bisa tetap awet. Inilah bukti kebenaran Al-Quran. Allah sengaja meninggalkan tubuh kaku itu agar setiap manusia yang merasa sombong, yang merasa memiliki segalanya, bisa melihat bahwa Tuhan palsu itu hanyalah jasad yang rapuh tak berdaya. Sahabat fillah,
Kisah Fir'aun adalah puncak dari segala pelajaran tentang ego manusia. Ada beberapa hikmah yang harus kita tanamkan di hati. Yang pertama, kesabaran Musa. Perubahan tidak terjadi dalam semalam. Musa bersabar puluhan tahun menghadapi Fir'aun. Jangan menyerah dalam berdakwah dan berbuat baik. Kedua, kekuasaan Allah di atas logika. Secara logika, Musa akan mati di tepi laut. Tapi bagi Allah, membelah laut jauh lebih mudah daripada menciptakan sebutir atom. Jangan pernah putus asa dari pertolongan Allah. Ketiga, hati-hati dengan kalimat aku. Fir'aun hancur karena kata aku adalah Tuhan. Mari kita hindari sifat merasa paling pintar, paling kaya, atau paling benar di antara sesama manusia. Keempat, wanita solihah di istana zalim. Kisah Asiyah mengajarkan kita bahwa lingkungan yang buruk tidak bisa merusak iman seseorang jika hatinya sudah terpaut pada Allah. Semoga video ini menjadi tabungan amal jariah bagi yang mendengar dan menyebarkannya. Dengan berakhirnya kisah Fir'aun, berakhirlah perjalanan kita menelusuri kehancuran para penguasa sombong. Sampai jumpa di narasi-narasi sejarah Islam berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini.